Selamat datang di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Mengusung visi terdepan dalam membentuk karakter generasi muda pemimpin Indonesia yang cerdas intelektual, spiritual, emosional, adversitas, serta berprestasi di era global. Nah, untuk para orang tua, ingin mengetahui potensi anak Anda lebih dalam lagi? Segera bergabung bersama kami di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Karena Sekolah Kuantum Inti Indonesia, our future start here. Selamat datang di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Saya Ailis Triani MPD, Kepala Sekolah Jenjang Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak. Di jenjang ini kami fokus mengajarkan anak usia 2-6 tahun khususnya 3 kemampuan dasar, yaitu 1. Kemampuan beradaptasi dan bergaul di lingkungan baru. 2. Kemampuan untuk mengembangkan potensi diri. Dan ketiga, kemampuan dasar untuk belajar di jenjang pendidikan berikutnya. Usia anak dalam rentang 0-6 tahun adalah masa golden age, yaitu masa perkembangan otak anak yang tumbuh sangat pesat. Dari dasar inilah fondasi manusia dimulai, yaitu penanaman karakter baik, latihan menerapkan prinsip dasar kehidupan, dan latihan menerapkan konsep diri, karakter, dan sifat yang akan tertanam sampai dewasa kelak. Nah, tentu Bapak dan Ibu penasaran bukan? Bagaimana kami mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak? Saya sebagai kepala sekolah mempunyai tim yang terdiri dari guru-guru yang telah di-training secara ketat tentang cara mengajar anak usia dini dan dibekali pengetahuan secara terus-menerus tentang tahapan perkembangan anak. Dan yang paling utama, semua guru dalam tim saya memiliki passion untuk mendidik anak dengan penuh ketelatenan, kasih yang tinggi, dan cinta yang luas. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lengkapnya. Kami dengan senang hati menerima kehadiran Bapak dan Ibu serta putra-putri tercinta di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Selamat datang di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Sekolah jenjang SD hadir menyapa ayah dan bunda yang saat ini sedang bersemangat mencari sekolah dasar terbaik untuk putra dan putri tercinta. SD Kuantum Inti Indonesia berkomitmen
membentuk generasi emas berkarakter, cerdas, dan tangguh. Karakter baik kami bentuk melalui proses pengenalan, pemahaman, pemberian contoh, dan pembiasaan, sehingga akan terbentuk budaya dan terinternalisasi dalam pikir, sikap, dan perilaku setiap siswa. Rentang waktu 6 tahun menjadi momen terbaik untuk proses pembentukan karakter. Karena hal ini akan bertahan hingga dewasa kelak. Kami sepakat bahwa setiap anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Tugas kami adalah menggali potensi dan mengasah kecerdasan dengan cara menghadirkan pengalaman belajar yang tepat melalui kegiatan fun learning. Melatih kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab merupakan 3 kegiatan untuk melatih ketangguhan siswa. Dengan nilai ketangguhan ini, kami yakin siswa akan mampu mengubah setiap hambatan menjadi peluang dalam menggapai cita-cita dan keberhasilan. Di SD Quantum Inti Indonesia, saya memiliki tim guru terlatih untuk mendidik sesuai tahapan usia perkembangan dan bernilai manfaat untuk siswa saat ini, esok, dan seterusnya. Kemampuan berkomunikasi efektif dimiliki oleh guru sehingga akan memudahkan terbangunnya kolaborasi antara pihak guru dan orang tua. Kami tunggu kehadiran ayah dan bunda untuk bergabung bersama keluarga besar SD Quantum Inti Indonesia. Dan mari kita bentuk putra dan putri kita menjadi generasi emas berkarakter, cerdas, dan tangguh. Selamat datang di Sekolah Quantum Inti Indonesia. Saya Gati Pakartining Tias, Kepala Sekolah Jenjang SMP. Memilih sekolah yang tepat bukanlah hal yang mudah. Untuk para orang tua, perlu mengetahui sekolah yang ideal untuk para remaja. Sekolah yang ideal merupakan sekolah yang dapat memberikan rasa nyaman selama pembelajaran berlangsung. Dari mulai lingkungan hingga seluruh warga sekolah yang ikut andil dalam proses pembelajaran. Kami, SMP Quantum Inti Indonesia, selalu mengedepankan potensi setiap siswa. Masa remaja merupakan fase terpenting dalam tumbuh kembang seorang siswa. Dari sinilah seorang remaja dapat membentuk jati dirinya. Dengan tim dan para guru yang kompeten dan juga bisa menjadi partner terbaik untuk para remaja, kami selalu menyajikan program dan aktivitas yang dapat membentuk remaja cerdas dan berkarakter. Jadi, untuk para orang tua, segera bergabung bersama kami di SMP Quantum Inti Indonesia. Mengawali perjalanan remaja yang tak terlupakan, karena SMP Quantum Inti Indonesia, sekolahnya remaja cerdas dan berkarakter.
Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, serta partisipan yang sudah join nih. Kami akan memulai acara webinar bersama Sekolah Kuantum Inti Indonesia dalam waktu 5 menit lagi. Jadi mari bersiap ya. Terima kasih. Selamat datang di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Mengusung visi terdepan dalam membentuk karakter generasi muda pemimpin Indonesia yang cerdas intelektual, spiritual, emosional, adversitas, serta berprestasi di era global. Nah, untuk para orang tua, ingin mengetahui potensi anak Anda lebih dalam lagi? Segera bergabung bersama kami di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Karena Sekolah Kuantum Inti Indonesia, our future start here. Selamat datang di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Saya Ailis Triani MPD, Kepala Sekolah Jenjang Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak. Di jenjang ini kami fokus mengajarkan anak usia 2-6 tahun khususnya 3 kemampuan dasar, yaitu 1. Kemampuan beradaptasi dan bergaul di lingkungan baru. 2. Kemampuan untuk mengembangkan potensi diri
Dan ketiga, kemampuan dasar untuk belajar di jenjang pendidikan berikutnya. Usia anak dalam rentang 0 sampai 6 tahun adalah masa golden age, yaitu masa perkembangan otak anak yang tumbuh sangat pesat. Dari dasar inilah fondasi manusia dimulai, yaitu penanaman karakter baik, latihan menerapkan prinsip dasar kehidupan, dan latihan menerapkan konsep diri, karakter, dan sifat yang akan tertanam sampai dewasa kelak. Nah, tentu Bapak dan Ibu penasaran bukan? Bagaimana kami mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak? Saya sebagai kepala sekolah mempunyai tim yang terdiri dari guru-guru yang telah di-training secara ketat tentang cara mengajar anak usia dini dan dibekali pengetahuan secara terus-menerus tentang tahapan perkembangan anak. Dan yang paling utama, semua guru dalam tim saya memiliki passion untuk mendidik anak dengan penuh ketelatenan, kasih yang tinggi, dan cinta yang luas. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lengkapnya. Kami dengan senang hati menerima kehadiran Bapak dan Ibu serta putra-putri tercinta di Sekolah Quantum Inti Indonesia. Selamat datang di Sekolah Quantum Inti Indonesia. Sekolah jenjang SD hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saya akan menyapa. Wah, sudah banyak partisipan yang join ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Yang pertama-tama saya mau cek. Wah, sudah banyak yang join. Alangkah senangnya saya di pagi hari yang cerah ini bisa menyapa Bapak dan Ibu semua. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membuka masker. Namun jangan khawatir, kami sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga kami sudah melakukan antigen. Jadi aman pastinya. Izin ya. Baik, lanjut sebelum kita mulai webinar kita hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Yulia Nilam Asri atau yang biasa akrab dipanggil dengan Miss Nilam. Saya merupakan salah satu guru dari jenjang Sekolah Dasar Quantum Inti Indonesia dan saat ini mengajar sebagai guru di kelas 6. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host atau pembawa acara dalam webinar kita pagi ini. Baik Bapak dan Ibu semua, senang rasanya kami bisa menyapa melalui kegiatan webinar bersama Sekolah Quantum Inti Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari kegiatan Open House dan temanya ini menarik sekali. Talent ditemukan dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan.
Bapak dan Ibu semua, webinar kita hari ini akan sedikit berbeda. Karena biasanya nih, saya dan teman-teman itu serius ya, tapi kita sekarang agak santai. Nah, menemani waktu sarapan pagi, menemani aktivitas pagi, sama-sama nanti kita akan belajar. Walaupun santai, tapi nanti kami tetap nih akan serius. Pastinya informatif. Kenapa? Karena narasumber kita pagi ini, wah luar biasa sekali loh. Saya akan menjelaskan sedikit nih, siapakah beliau? Wah, untuk menemani pagi nih ya. Beliau adalah seorang ibu yang cantik, wah, public figure, konsen di bidang pendidikan pastinya, kemudian juga pengajar untuk public speaking. Terus yang paling berkesan beliau adalah None Jakarta tahun 99 dan juga Putri Indonesia terfavorit. Waktu itu nanti kita tanya ya tahun berapa ya gitu. Saya juga pernah mengingat-ingat jadinya nih tahun kapan tahu ya, saya lupa. Saya pernah mendaftar menjadi Putri Indonesia tapi gagal di tahapan pendaftaran nih. Aduh sedih banget, mungkin nanti ada kesempatan lain ya untuk saya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai menyapa ya narasumber kita pagi ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa lihat, ada Ibu Ailistriani MPD atau biasa disapa dengan sebutan Mistria. Profilnya ada di layar Bapak dan Ibu ya, boleh baca. Wah, kegiatannya beragam, kemudian prestasinya juga seru banget nih. Hai Mistria, apa kabar hari ini? Selamat pagi Miss Nila. Pagi Mistria. Selamat pagi Ibu Sahna. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar pagi ini, apa kabar? Oke, Bapak dan Ibu semua, Mistria merupakan salah satu guru dan juga kepala sekolah di KBTK Quantum Inti Indonesia. Mistria banyak sekali aktivitasnya dan yang paling menarik beliau berprestasi. Salah satunya adalah menjadi kepala sekolah bahkan ya Mistria ya, maaf. Kepala sekolah berprestasi di tingkat nasional pada tahun 2016. Wah, bisa kebayangkan sosoknya beliau yang inspiratif sekali pastinya. Berikut kita ke narasumber yang kedua. Wah, ini sepertinya sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah ibu yang cantik, terkenal sosoknya ini cerdas, wah ramah, kemudian inspiratif gitu. Kita sapa yuk Ibu Insinyur Syahna Sak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Saya tuh lagi ngebaca CV saya. Ini pasti nyontek di Google nih ya. Karena banyak yang salah nih. Iya. Maaf ya, nanti kita perbaiki ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih Miss sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih banyak. Baik, Ibu terlihat cantik sekali hari ini pagi-pagi. Yang ngomong juga lebih cantik. Kita pagi-pagi menebarkan energi positif dulu. Betul. Ya, Miss Nilam, jadi karena kami berdua juga sudah melewati swab dan antigen, sudah vaksin, jadi izin ya untuk Bunda dan Ayah dan buah hati yang sedang menyaksikan juga Miss Nilam untuk kami membuka masker ya, supaya suaranya lebih jelas. Ini kan online jauh di mata tapi kudu dekat di hati gitu ya. Betul sekali. Baik. Izin ya. Baik, silakan Ibu dan Mistri ya. Nah, Bapak dan Ibu semua, sehubungan dengan tema kita kali ini bahwa kita ingin nih anak-anak kita merasa bahagia di sekolah. Dan kita juga tenang menitipkan anak serta anak bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Lalu, apakah orang tua nih atau guru dapat mengetahui lebih awal potensi anak atau seperti apa? Kemudian kita kadang menemukan anak yang hilang semangatnya atau bahkan semangat banget ketika datang sekolah. Nah, kita akan membahas tentang hal ini ya hari ini. Baik, langsung saja pertama ke Mistria ya, Mistria. Mistria, saya mau tanya Miss. Mistria, bagaimana nih anak yang dikatakan enjoy atau senang ke sekolah itu seperti apa sih Miss? Silakan Mistria. Ya, terima kasih Miss Nilam. Rasa senang yang ditunjukkan oleh anak itu sebetulnya bisa terlihat dari perilaku mereka sehari-hari ya. Nah, terkait menyenangkan atau rasa senang ini sebetulnya bisa dikondisikan. Ya, caranya bisa misalnya pertama ya secara fisik harus terlihat dari fasilitas yang menarik untuk anak. Lalu secara non fisik, psikologisnya adalah berkaitan dengan bagaimana sikap dan kemampuan guru
supaya memunculkan emosi senang kepada siswanya, begitu. Dan makna tentang senang atau menyenangkan ini di tiap tingkatan pendidikan pastinya berbeda. Ya, contoh di pendidikan anak usia dini, menyenangkan itu ya kalau bermain. Lalu kalau di SD, menyenangkan itu adalah ketika ada pemberian kesempatan untuk eksplorasi. Dan di SMP, menyenangkan itu adalah rasa aman pada proses si anak menemukan jati dirinya atau identitas diri ya. Dan di jenjang SMA yang disebut dengan menyenangkan itu adalah adanya kepercayaan dan pendampingan untuk si anak menyusun langkah dia, mewujudkan dreamsnya sesuai talents yang mereka gitu ya. Dan di sekolah ya, di sekolah itu ada beberapa metode pembelajaran untuk memunculkan emosi senang tersebut. Ya, baik. Lalu bagaimana menurut pendapat Ibu Syahnas nih? Baik, saya mau menyapa dulu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bunda dan Ayah, dan mungkin ada beberapa buah hati yang ada di sini ya, lagi pengen ketemu para guru di sekolah kalian yang luar biasa ini. Maka hari ini supaya kan manusia itu susah ingat, gampang lupa ya. Iya, jadi supaya ingatannya itu menjadi permanen, jadi izin ya Miss Nilam bahwa ada slide yang nanti akan kami berikan. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk orang tua dan para pendidik ya. Jadi per slide itu nanti Miss Tria akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh sekolah dan saya akan memberikan ide apa yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah. Supaya apa? Supaya apa yang sudah dijalin di sekolah jangan diurai di rumah. Begitu juga sebaliknya. Kan mau ada pembelajaran tatap muka terbatas, tapi katanya mau ditutup lagi. Karena soalnya nanti liburan akhir tahun akan naik lagi. Sudahlah, yang itu kita nggak usah pikirin. Yang kita pikirkan adalah expecting for the best tapi prepare for the worst. Dan mudah-mudahan slide ini mewakili bagaimana praktik baik yang bisa dilakukan dalam kerjasama orang tua dan guru. Silahkan slide pertama. Mistria, kita mulai ya. Oke. Bunda dan Ayah, kamera saya ini ya. Oke. Kebiasaan nyari kamera, ketahuan ya. Saya mau mengajak begini. Saya mau mengajak semua ayah ikut serta dalam mendidik buah hatinya di rumah. Karena ini tanggung jawab berdua, bukan hanya milik bunda saja. Percaya sama saya, banyak sekali penelitian baik dari luar negeri maupun para pendidik di dalam negeri, seorang ayah yang turut serta dalam proses buah hatinya berkembang dari usia dini, remaja sampai menjelang dewasa, mereka akan tumbuh lebih tangguh lagi dibandingkan ayahnya cuma cari uang saja gitu ya. Nah, jadi saya akan mengajak semuanya ayah, yuk ya. Ini anak-anak nggak bisa diulang loh. Prosesnya itu sekali jalan, abis itu kita nanti nyesel. Jadi mari ayah, ikut serta dalam proses perkembangan dan pertumbuhan buah hati, bukan hanya memberikan mereka makan dan membayar sekolah. Oke? Janji ya ayah-ayah? Siap. Silakan Miss Tria. Baik, terima kasih Ibu, pembukanya luar biasa. Nah, tadi dikaitkan dengan sekolah sudah menyenangkan, betul ya Bu ya? Betul. Nah, sekarang lagi pandemi, sekolah di rumah. Betul. Menyenangkannya, challenge dong untuk ayah ibunya. Pasti jadinya kolaborasi antar sekolah dan orang tua di rumah itu perlu kuat banget, begitu ya? Setuju. Bu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Contohnya di sekolah kami
menjadi lebih intens untuk kegiatan parents meeting misalnya seperti itu. Benar, Ya benar. kunci dari pembelajaran jarak jauh salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi wajib terjalin dengan baik antara sekolah dan orang tua, begitu ya. Nah, lalu program yang lain bagaimana dengan peserta didiknya? Peserta didiknya khususnya ini mungkin tips juga ya Ibu ya buat orang tua atau Bapak Ibu yang mungkin bergabung dari sekolah lain, karena ada juga yang banyak juga guru dari sekolah lain. Tipsnya adalah pendampingan kepada peserta didik itu sendiri. Jadi kami ada program coaching, mungkin bisa. Keren amat sih. Bisa dicoba karena guru-guru kami beberapa sudah tersertifikasi sebagai coach, sebagai coaching. Itu untuk mendampingi bagaimana psikososialnya ya untuk untuk peserta didik dan untuk orang tua itu komunikasinya. Kami bahkan ada mitra psikolog sebetulnya untuk membantu supaya selama pandemi ini semua berjalan, kebutuhan pendidikan itu terpenuhi. Oke. Nah, salah satu praktik baiknya nih Miss Nila, Miss Tria adalah kecuali ayah kerjanya di ladang, ya nggak ada waktu ngurusin anak. Tapi kalau misalnya masih di rumah juga, ayah masih punya banyak waktu loh ya, gitu ya. Ayah dan bunda adalah begini, contohnya. Kan kita ingin mendorong cerdas literasi. Cerdas literasi itu bukan bisa baca loh. Cerdas literasi paham apa yang dibaca, kemudian ngerti bagaimana melakukannya dalam kehidupan nyata. Ada caranya. Caranya nih begini. Slide selanjutnya kita lihat ya. Ternyata ada satu cara yang selama ini membuat buah hati senang dengan buku, mencintai pendidikan. Beda loh, mencintai ilmu dengan ngejar supaya dapat ijazah, beda. Karena kalau misalnya mencintai ilmu, dia akan ingat sampai kapanpun juga. Tapi kalau ngejar rapot sama ijazah, sebulan kemudian kemarin belajar apa ya lupa. Nah begitu kan? Nah beda, karena segala sesuatu itu memang tergantung niatnya. Ini saya udah nyoba supaya walk the talk. Soalnya Miss Nilam, Miss Tria, kalau misalnya kita menceritakan sesuatu tanpa mencoba dulu, itu yang disebut omdo gitu ya. Jadi mesti walk the talk. Walk the talk apa? Praktek dulu di sendiri, nanti lihat hasilnya. Habis itu berbagi inspirasi. Maka inilah yang saya lakukan untuk True, Share, dan Mike. Yang biasa dipanggil Kak, Dek, Bon. Untung anaknya nggak 4, dipanggilnya buntut gitu ya yang keempat. Baiklah, selanjutnya kami akan menceritakan masuk ke sini. Di mana, ayo bunda dan ayah, mau PTMT gitu ya, pembelajaran tatap muka terbatas, atau PJJ ganti gitu ya, pembelajaran jarak jauh, atau balik ke sekolah lagi gitu ya. Libatkan anak sepenuhnya, baik secara karakternya dia, literasi dan numerasi pada aktivitas yang dilakukan. Contohnya di rumah begini, ayah bunda baca buku bersama buah hatinya. Tapi yang milihin jangan kita. Biarkan anak yang memilih. Walaupun kita nggak ngerti ini isinya apa sih gitu loh. Nggak masuk akal, nggak apa-apa. Karena itulah merdeka belajar. Karena anak yang memilih apa yang mau dipelajari. Cerdas literasi bukan bisa baca. Cerdas literasi dia ngerti banget. Kemudian pada saat dia menemukan kejadian itu dia tahu solusinya dan muncul kemandirian kan artinya. Numerasi bukan jago matematika, bukan. Dia tahu berhitung setiap perbuatannya ada konsekuensinya gitu ya pada aktivitas yang dilakukan. Nah itu penting, sangat penting. Dan setiap anak kan berbeda. Bunda dan ayah setuju ya? Pasangannya sama, dokter kandungan sama, baca kitab suci sama, rumah sakit waktu melahirkan sama, keluarnya bisa beda-beda begitu kan ya. Jadi pendampingan itu mesti konsultatif dan asimetris.
lain ladang, lain ilalang. Gak bisa satu resep disikat buat semua penyakit. Dan pesan saya untuk semua pendidik, dan saya yakin bahwa sekolah ini udah menerapkan. Jika kakak dan adiknya sekolah di sekolah yang sama, gak boleh saling membandingkan. Kamu tuh beda ya sama kakakmu ya, gitu loh. Aduh, ini anak, aduh gimana ya lahirnya nggak pakai bismillah nih kayaknya, gitu ya. Nggak boleh, karena buat ayah dan bunda ini diharamkan nih kalimat kayak begini. Karena apa? Kalau kita tidak mau dibandingkan, mereka juga nggak mau. Jika ingin membandingkan, bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Sebelumnya dia nggak bisa apa, sekarang hebat ya udah ada kemajuan. Maka proses anak usia dini sampai dewasa tidak luka batinnya. Harga dirinya tuh nggak sakit. Sekolah yang baik adalah sekolah yang menyenangkan. Karena tidak ada bullying. Kalimat itu verbal loh, bullying. Bullying tindakan, badan sakit bisa hilang. Akan tetapi bullying verbal, ucapan itu akan terbawa sampai tua. Jadi hati-hati sekali. Maka manfaat sekolah bisa diperoleh kalau anak memiliki semangat. Tolok ukurnya nih Miss Tria dan juga semua yang ada di sini adalah kalau anak bangun sendiri nggak pakai dibangunin, itu dia semangat. Kalau dia pergi ke sekolah, lihat. Ya Miss semuanya ngeliat ya. Siapa yang jalan di depan? Kalau anaknya jalan di depan, tuh anak semangat sekolah. Tapi kalau emak bapaknya yang di depan, anaknya ngesot-ngesot di belakang. Nah ada yang salah nih sama sekolah. Begitu. Silakan Miss Tria. Oke, terima kasih Ibu menguatkan praktek yang terjadi di rumah. Saya setuju terkait literasi. Pertama ya, terkait literasi. Masih awam pemahaman tentang literasi, contoh di kelompok pendidikan anak usia dini lah, Bu. Istilahnya di TK katanya harus udah bisa baca tulis dengan cara yang tidak tepat tadi. Allahu Akbar, itu nali sepatu ya. Iya, nali sepatu aja masih susah gitu ya. Contohnya. Bener, jadi bener. pemahaman tentang literasi tadi Bubu sendiri sudah sayang akrab-akrab loh bubu-bubu nggak apa-apa yang ngirimin iya dengan senang hati atuh Neng. Oke. Iya. Nah terkait literasi tadi sudah diluruskan, sudah disampaikan oleh Ibu Sahnas ya, literasi yang tepat itu seperti apa. Begitupun dengan kami. Kami memiliki kurikulum ya, memiliki kurikulum khas terkait literasi. Bagaimana prakteknya di sekolah, ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu dan khususnya pendidik juga ya di sekolah yang lain. Kami ada program study writing, anak praktek langsung Bu. Dan kami sudah meluncing beberapa buku karya anak sendiri. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi semangat, apalagi menalar tulisan itu udah pasti nyerempetnya ke kecerdasan dia di mana begitu ya. Nah, lalu dia sudah mengalami sendiri prakteknya cara membuat buku seperti apa. Contohnya gitu ya. Sehingga literasi itu menjadi tepat pada tempatnya gitu. Nah, terkait keterlibatan anak. Keterlibatan anak di sekolah saya jamin kalau Bubu sering di sini jadi ibu guru di sini Betul. Nah, Ya. ada kondisi anak nggak mau pulang. Betah. Sehingga waktu pertama pandemi, anak butuh adaptasi luar biasa. Iya. Karena Kehilangan. karena sepanjang hari biasanya lebih banyak waktu di sekolah. Iya. Begitu. Oke lah, kondisi itu. Hebatnya anak-anak kita beradaptasi sangat cepat dan tinggi kemampuannya gitu ya. Nah, bagaimana dengan keterlibatan dalam memunculkan semangat anak di sekolah? Sekali lagi, anak terlibat di sekolah untuk anak usia dini, dia merasa terlibat ketika dia diberi kesempatan main. Setuju ya, Bubu ya. Lalu untuk anak SD diberi ruang untuk dia mencoba bereksplorasi tanpa
justifikasi tadi. Kalau kata Bubu, adik kakak di sini udah banyak banget. Dipastikan tidak ada pembandingan, jangankan ke adik kakak, antar teman saja sangat dihindarkan. Dan itu bukti nyata bahwa yang disebut menyenangkan itu aspeknya adalah salah satunya emosinya merasa aman, merasa diterima, begitu ya. Itu salah satu contohnya, seperti itu ya. Wah hebat. Mas Ila mau ngomong apa? Setuju banget Bu sama yang disampaikan sama Miss. Betul. Jadi saya sebagai guru kan ya Bu ya di Iya, sini berasa, jadi kan? berasa Iya, gitu. sayang. Dan alangkah kerennya kalau antara tadi Bu sampaikan pertama, guru dan orang tua itu memiliki kolaborasi yang Betul. pastinya hangat gitu. Jadi kan istilahnya anak-anak itu pasti akan jauh lebih berkembang lagi gitu Setuju. ya. Nah, Bubu tadi menarik sih, ada bahasan bahwa tadi Miss Ria bilang sih ada yang anak itu kemampuannya ini kayak gitu ya, Ya. Miss. Itu saya tangkapnya sih kayak beberapa kecerdasan mungkin yang dimiliki. Ya. Nah, boleh dong saya dengar dari Bubu nih, Miss Ria ya share nih. Ya. Kan anak Bubu 3 nih. Ya. Saya lihat keren-keren banget Bu. Wah, gitu. Jadi kan. gimana caranya menjadi tukang Nah. kebun gitu ya? Iya, iya betul. Iya, betul. Jadi betul-betul wah ini inspiratif banget, terus lihat Bubunya sosoknya seperti ini, kemudian anaknya juga 3 anak itu. Tentunya mereka memiliki beberapa kecerdasan yang berbeda. Nah, bagaimana yang pernah Bubu lakukan gitu untuk menemukan kecerdasan itu gitu. Baik sayang, terima kasih. Nah, jadi sama seperti yang saya tadi celetuk, jadi tukang kebun. Iya, ayah dan bunda jangan jadi pematung. Jadi jangan tukang kayu. Kalau tukang kayu, dia bikin patung sesuai gambaran yang dia inginkan. Tapi jadilah tukang kebun. Karena dalam berkebun kita mesti cerdik untuk melihat setiap jenis bunga di taman yang indah. Setuju ya? Jadi kita tahu diletakkannya di mana, di depan, di tengah, apa di belakang. Sinar mataharinya kudu kencang, sedang-sedang, apa redup-redup. Nah begitu. Ngasih airnya bagaimana? Kudu banyak, si iprit-iprit atau gimana gitu. Karena kaktus dan lotus tidak sama treatmentnya, tapi sama-sama indah dan ada gunanya. Dan itu adalah kecermatan, kecerdikan kita sebagai tukang kebun untuk melihat analoginya ya. Bunga yang indah yang berkembang. Bunga, tanaman itu kan tumbuh dan berkembang. Begitulah buah hati kita. Jangan diseragamkan. Tadi Miss Nilam nanya, gimana cara cerdiknya? Gampang. Temukan passionnya. Kita lihat slide berikutnya ya, kita lanjutkan. Ketika kita mengetahui semangat itu sebelumnya, kalau misalnya kita mengetahui di mana anak semangat kalau memiliki orang tua yang mendukung, kayak tukang kebun tadi gitu loh. Nggak usah disama-samain, kakak adik tuh nggak usah disamain. Hargai keunikan mereka masing-masing. Saya bold italic ya. Kemudian dikasih kutip, penting banget nih, keunikan. Karena apa? Kalau hanya sedikit lebih baik dari yang lain, pasti nggak keciri, pasti nggak dipilih. Unik itu jauh lebih berharga dibandingkan hanya sekedar lebih baik dari yang lain. Sama seperti value yang diyakini oleh sekolah ini, Sekolah Quantum Indonesia, discover your talent. Jadi temukan talenta mereka, keunikan mereka. Bagaimana caranya? Kalau mereka punya passion, pasti kayak baterai handphone. Baterai handphone kalau lowbat kan banyak aplikasi yang nggak kebuka ya. Kalau udah di charge lancar lagi kan. Jadi kalau letih normal lah. Mereka itu manusia bukan mesin gitu loh. Ngoceh-ngoceh, aku capek, aku letih, drama banget, biarin gitu ya. Tapi lihat besoknya, dia semangat lagi nggak ngerjain itu? Kalau dia semangat, ya itu, tekunin aja. Pas udah begitu, totonya belok, nggak apa-apa. Dia lagi nyari jati dirinya, ikutin aja lagi, gitu ya. Kalau si Pru yang pertama, putri kami, kakak, itu langsung dari kelas 1 SD udah ketahuan, dia mau jadi atlet softball, titik, gitu. Yang kedua, ya Allah, itu beda banget. Segala dicoba sama dia. Buntutnya jadi atlet berkuda. Karena dia seneng ngomong sama hewan. Dia lebih seneng ngomong sama kuda daripada sama emaknya gitu ya. Nah
Yang ketiga jadi seniman kayak ayahnya. Gitu ya. Nah, di situ akhirnya saya bisa tahu, oh kalau mereka memiliki orang tua yang mendukung, seperti Miss Nilam tanya tadi, muncul tuh keunikannya, muncul talentanya, passionnya kelihatan. Yang kedua adalah di slide yang tadi, kalau misalnya lingkungan sekolah juga nyaman, mendukung. Nah si anak nih emang gak bisa matematika, ya udah gak apa-apa. Biasanya yang jago matematika kelak kalau di kehidupan nyata jadi pegawai, oke? Nah yang biasa-biasa saja itu yang jadi donatur sekolah ini gitu loh. Lihat karena apa? Mungkin dia gak jago matematika, tapi dia punya kemampuan membuka network yang baik. Akhirnya jadi bisnis. Orang yang bisnis adalah orang yang bisa nyumbang ke kanan kiri untuk ngebantu manusia-manusia yang membutuhkan. Milih yang mana? Apakah dipaksa mesti seragam? Kan enggak. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana mereka seroja, sehat rohani dan jasmani. Fisik dan pikirannya sehat. Kalau tidak ada bullying, itu yang penting sekali. Jadi saya mendorong keberanian setiap sekolah dan saya yakin sekolah ini udah menerapkan. Gak ada toleransi untuk bullying. Bahaya itu. Anak kecil bisa kayak begitu dan besar di situasi yang kanal sosial media bisa jadi panggung eksistensi. Saya ngelihat Miss Nilam, Miss Tria yang melakukan bullying sama orang dewasa tuh anak-anak kecil, tahu nggak? Artinya ini kemana ya gurunya nggak ngajarin ya, gitu loh. Ini emak bapaknya nih lupa nih pasti mendampingi. Nah itu penting, ujungnya pasti prestasi. Silakan istri. Yang pertama jadi tukang sulap, ya. Terus yang kedua itu kemudian sesudah selesai tukang sulap dia bilang letih, dia mau jadi tukang masak, begitu ya. Nah kemudian dia ganti lagi mau ngedesain baju, nah begitu ganti-gantinya gitu kan. Nah terakhir kuda adalah yang paling lama dan sampai ini bertahan. Oke, siap. Nah, tadi Ibu Sahna sudah menyampaikan betapa anak-anak itu berbeda-beda. Dan ini juga istilahnya di sekolah kami pun di kelas-kelas pun terlihat, Ibu. Kenapa? Karena setiap anak menjadi berprestasi ya, Miss. Jadi contoh sekarang khususnya di sekolah kami ada anak yang sudah menemukan talentnya, menemukan passionnya menjadi pembalap motor, Bu. Lalu ada dalang cilik, lalu ada pendongeng cilik yang saat ini sudah sampai provinsi malah, gitu. Lalu ada ya tadi penulis buku ya, kakak sudah menghasilkan buku dan masih banyak lagi. Bahkan ada anak yang sangat naturalis, dia menjadi pegiat isu lingkungan, Bu, keren nggak? Nah. Jadi itulah gambaran yang tadi Bu sampaikan, amati passion anak, betul, setuju. Dan kalau misalnya saran tadi Bu yang istilahnya amati lalu dampingi, ya dampingi bantu anak untuk menemukan itu, apalagi sekolah memang punya peran memunculkan potensi itu. Ketika itu berkolaborasi sudah pasti setiap anak kita berprestasi, begitu ya. Dan siapa mereka? Mereka adalah putra-putri bapak ibu loh semuanya, gitu ya. Setuju. Nah, ini semakin seru ya, tapi bolehkah saya menyimpulkan nih? Jadi tadi saya senang banget ada katanya orang tua itu perlu mengamati. Kemudian kita perlu mendampingi dan kemudian kita bantu anak untuk menemukan potensinya gitu ya. Jadi kita ajak yuk orang-orang tua nih untuk kerjasama sama sekolah ya pastinya ya Bu ya dan Miss Ria ya, untuk lebih menemukan potensinya lagi dengan cara pertama kita amati dulu gitu deh. Nah Bu dan Miss Ria, sekarang kita akan adakan sesi tanya jawab nih. Oke ya, kita akan adakan sesi tanya jawab dengan audiens yang ada di rumah.
Nanti audiens yang ada di rumah, Bapak dan Ibu semuanya, boleh kirim pertanyaannya melalui chat ya. Nanti silakan chat. Sambil menunggu chat dari Bapak dan Ibu semua, izinkan kami untuk break dulu. Nanti akan ada juga tayangan seputar sekolah. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini ya, karena 5 menit lagi kami akan kembali di webinar bersama Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Baik, wah terima kasih masih bersama kami di acara webinar bersama Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Bapak dan Ibu semua, kami ingatkan kembali bahwa beragam acara akan kami laksanakan dalam waktu periode open house ini nih. Salah satunya webinar kita hari ini. Tapi ada berbagai kegiatan menarik tentunya setelah kegiatan ini pastinya. Dan jangan pula lewatkan
promo. Nah, yang berkaitan dengan pendaftaran putra dan putri Bapak dan Ibu ya. Jadi kami ingatkan untuk jangan terlewatkan promo selama open house ini sampai bulan November gitu. Baik, kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Tadi banyak sekali pertanyaan nih untuk Bubu dan Miss Ria ya. Boleh saya bacakan ya. Yang pertama nih, dari seorang Bunda Miss. Tanyanya gini, saya mau tanya, bagaimana mengakomodir talent anak tapi juga selaras dengan kemandirian keterampilan hidupnya. Dan juga nih katanya, selaras juga atau balance antara happy dan tanggung jawab diri, juga happy dalam mencapai cita-citanya sesuai dengan passion dan talent. Gitu Bu. Aku dulu ya. Boleh, silakan. Nanti Miss Ria yang akan menjawab apa yang bisa dilakukan oleh para pendidik ya. Setuju. Oke. Silakan. Bu. Siap. Saya akan izin menjawabnya menggunakan slide di mana kita bisa melihat sikap buah hati kita. Kelihatan sekali jenjang mereka emosinya seperti apa. Sikap anak, sikap buah hati itu adalah yang pertama ya. Kalau misalnya udah nih ayah bundanya udah setengah hidup deh gitu ya, bukan setengah mati, setengah hidup lah gitu ya. Udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kadang kepala jadi keset kaki, coba sampai begitu. Tiba-tiba anaknya putus tengah jalan lagi ngerjain apa yang disangkanya itu adalah bakat dan minatnya. Enggak gitu, oh saya udah ngerasain itu semuanya ya gitu loh. Kemudian ada sikap anak menolak, menawar, marah, berserah diri, sampai akhirnya dia menerima dan mau bekerja sama terhadap sebuah perjanjian. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Miss Tria nanya, apakah saya ibu yang galak? Saya mesti ngejawabnya begini, saya adalah bunda tangan besi tapi sarung tangannya bludru. Yang disebut dengan tough love, cinta yang mendidik. Karena kalau hanya mencintai dengan memberikan apapun tanpa sebuah konsekuensi, itu namanya cinta yang terlalu manis, nanti anaknya kena diabetes, bahaya. Jadi mendingan dikasih kadang-kadang jamu begitu ya, supaya apa, walaupun pahit tapi menyehatkan jiwa dan tubuh mereka. Caranya bagaimana? Kalau step yang tadi di slide kita lihat sikap anak seperti itu muncul. Yang pertama adalah bikin sebuah MOU, perjanjian. Tanda tangan, kalau anaknya belum bisa tanda tangan, jempol, cap jempol, itu terlatih. Untuk mereka konsekuen dengan pilihannya, begitu ya. Jadi bangun mesti pukul segini, untuk ibadah, untuk ini, untuk itu, bikin peraturannya. Libatkan anak untuk melakukan itu dan latih mereka untuk mau tanda tangan atau cap jempol, terserah. Dan itu mendorong anak terlatih konsekuen dengan apa yang dikatakan dan apa yang dipilihnya. Mulai dari hal yang kecil, anak usia dini adalah begini. Bunda, jangan pernah menghabiskan makanan lebih di piring anaknya ya. Yang pertama, kita susah kurus ya. Yang kedua, di bawah alam sadar, buah hati kita tahu, jika saya tidak menyelesaikan, ada bunda dan ayahku yang akan membereskan semua itu. Dan itu dari kecil tuh nempel. Kalau nanti udah normal, pandemi berubah jadi endemi gitu ya, kan di sekolah pada buka. Kalau ada pekerjaan rumah yang ketinggalan di rumah, terus anak langsung minta tergopoh-gopoh untuk disusulkan, gak usah. Karena apa? Biarkan dia belajar konsekuensi. Kalau dia pulang ngamuk-ngamuk, ada sepatu yang melayang karena marah, kan ada gitu ya, anak tipenya begitu, nyopotnya begini sambil nendang, dur gitu kan ya. Nah, biarin aja, tenang aja ngadepin itu, tenang, gak usah panik ya. Katakan, kenapa sayang begitu? Ibu jahat, kan bisa drama ya, gitu. Ibu jahat, gitu. Kenapa? Aku dapat konsekuensi dari guru, gitu. Itu gurunya jangan diserang.
sama orang tua. Biarin, karena mereka lagi mendidik anak kita. Katakan sama buah hati kita, bagus sayang, kamu dapat pengalaman itu karena jadi pelajaran. Bangun lebih pagi atau disiapkan semuanya sejak malam. Karena bunda dan ayah tidak selalu hidup abadi buat kamu. Kalau kelak jika kami tidak ada, mungkin sekali dua kali kamu bisa minta bantuan sama om, tante, uwa, bibi, mamang gitu ya. Sekali dua kali sayang. Tapi kalau 7.543 kali dibanting tuh pintu depan muka kamu, bunda dan ayah gak mau terjadi itu. Jadi kau belajar dari kecil bagaimana konsekuen hal seperti itu. Nah itu jadi di dalam sebuah penelitian, di otak anak, di otak manusia ada yang disebut dengan EF, yang disebut executive function atau fungsi eksekusi lah begitu. Kalau kita bunda dan ayah sejak awal bukan tipe Icam, tahu nggak Icam? Itu nggak Icam? Enggak, lupa apa tuh? Ikut campur aja ya. Oke. Nah, jadi kalau Icam ya. Jadi kalau kita nggak tipe Icam gitu ya, itu anak lebih mandiri loh. Itu yang kita inginkan kan gitu loh. Silakan istri. Ya. Jadi karena Ibu Sahnas ini sebetulnya udah beberapa kali kerjasama dengan kita ya. Tadi saya ingat-ingat Icam, sering kok denger, tapi kok lupa ya Icam. Nah betul, terkait Icam, itulah yang tidak terjadi di sekolah Bu. Ya, berbicara tentang gimana supaya anak happy. Happy ini kunci ya. Happy ini kunci emosi, kunci saklar on atau off anak mengalami proses belajar atau enggak. Jadi kalau di bagian otak ya dia sistem limbik, saklar gitu. Nah, jadi itu wajib. Nah, terkait keterampilan kemandirian, itu kebutuhan dasar. Itu kebutuhan dasar yang justru harus dikuasai terlebih dahulu. Kuncinya adalah melalui latihan. Latihan di sini tadi Bubu sudah sampaikan, latihannya sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dan itu terjadi di sekolah. Tidak ada tawar-menawar dengan ibu guru ya. Dan itu sudah tercipta di sekolah sehingga si anak akhirnya bisa memunculkan kebutuhan dasarnya kalau di sekolah apa? Mandiri belajar. Gitu ya, mandiri belajar. Dan Bapak Ibu percayalah ketika itu sudah terjadi, mau anak belajar dari rumah, mau PTMT lagi atau mau blended, selama kemampuan anak, kemampuan dasarnya itu sudah dimiliki, it's fine, totally fine. Begitu ya, Miss. Dan terkait passion itu justru itu adalah modal, ya, bekal dia hidup nanti. Kalau tadi Bu bilang kita nggak akan hidup abadi, betul. Itulah fungsi kita orang tua dan sekolah berkolaborasi sesungguhnya untuk memastikan anak punya bekal untuk dia berdiri di kakinya sendiri, setidaknya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, begitu ya. Wah. Pertanyaan berikutnya nih, ini lucu nih Bu. Bu katanya, anak saya hobi menggambar dan musik, tapi cita-citanya selalu pengen jadi dokter katanya. Nah gimana nih saya sebagai ortu Bu katanya untuk mengarahkan anak saya ini? Saya dulu ya, habis itu Mistri ya. Bahagialah kalau misalnya mereka punya kemampuan lebih dari satu. Karena di masa dewasanya memang bagus menjadi spesialis. Tapi lihat ya, contoh nih nyata banget di depan kita yang sedang terjadi. Di saat pandemi, orang yang spesialis yang hanya bisa satu hal saja, dia dirumahkan dan tidak punya kerjaan. Tetapi seseorang yang generalis bisa mengerjakan kemampuan lebih dari satu sepenuh hati, maka masih ada makanan di meja, listrik masih nyala, air masih mengalir. Jadi yang tadi ibu siapa? Ibu Fenty. Bu Fenty, peluk sayang dari jauh ya. Titip peluk buat buah hatinya. Jangan ngomong begini nih sama buah hatinya. Gak nyambung dek gitu ya. Musik, gambar, kok mau jadi dokter? Ternyata pelajaran dokter itu ada bagian lulus mesti belajar gambar. Kan dia mesti tahu organ. Apalagi kalau misalnya dia dokter bedah plastik, ujian menggambar tahu? Iya.
musik penting. Karena apa? Dokter tingkat stresnya, depresinya tinggi. Karena berhadapan sama nyawa kan. Kalau dia tidak dibalance, maka dia akan mudah depresi yang kelak tidak sustain kemampuannya dia. Karena pasien selanjutnya banyak yang salah diagnosa. Maka obatnya adalah musik dan seni. Jadi ini otak kanan dan kirinya tuh dia berkembang dengan baik, Bu Fenty. Anda bangga memiliki buah hati seperti itu, ya? Oke, dari saya Bubu menambahkan. Setuju sekali ya. Dan sekarang itu sebetulnya tadi berbicara kalau kok banyak ya kabisanya anak. Itu bicaranya kalau di Sekolah Kuantum Inti Indonesia berbicara tentang begitu banyaknya kecerdasan. Ya, mungkin beberapa sudah tahu istilahnya yaitu multiple intelligence. Ya. Anak bisa jadi cerdas musik, bisa jadi saat itu pun dia dominasinya cerdas logistik. Cerdas linguistik begitu ya. Nah, contoh apa ya? Nah, contoh tadi saya aja melihat Bubu ya bermain di layar bisa. Ya. Jadi artis bisa. Jadi public speaking bisa jadi memang cerdas linguistik juga begitu ya Bobo ya. Sehingga bicaranya adalah di sini begitu banyaknya potensi kecerdasan yang justru ketika tergali sejak dini itu jauh lebih baik, itu jauh lebih bagus. Seperti itu, Miss. Baik, wah seru sekali ya. Selanjutnya nih Bu, ini dari orang tua, putrinya kebetulan di kelas 12, wah sudah remaja ya Bu ya. Pencerahannya Bu dan tips nih sebagai orang tua dalam melakukan pendampingan ketika anaknya ini sudah mulai memilih jurusan tempat kuliahnya nanti. Nah, mengingatkan usia atau di kelas 12 ini memang waktunya untuk memilih kuliah. Seperti itu Bu. Saya minta slide selanjutnya tentang bagaimana dan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua selanjutnya di mana mempersiapkan anak dewasa muda gitu ya. Tahukah Bunda dan Ayah bahwa semangat itu menular? Iya. Children see, children do. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dengan penuh semangat pasti akan membentuk anak yang bersemangat. Yakinlah Bunda dan Ayah bahwa apapun agama kita ya, Tuhan itu tidak pernah diskusi sama kita untuk menentukan takdir kita, setuju ya? Nah, kalau anak kita dibentuk bersemangat, maka dari kelas 12 dia milih jurusan, gak taunya Allahu Akbar salah nih jurusannya susah banget ya, begitu ya. Tapi kan dari kecil dia sudah diajarkan untuk tahu konsekuensi terhadap pilihannya. Mesti dihabiskan karena dari kecil Bunda sama Ayah gak pernah ngabisin makanan lebih di piring nasi anaknya. Kan emak-emak sama bapak-bapak gitu mubazir nanti temannya setan begitu ya. Jadi dihabisin. Padahal itu gak ngajarin tentang bagaimana anak punya endurance, persistence dengan apa yang sudah dipilihkan. Bunda dan Ayah hanya kasih insight boleh buat buah hatinya yang sudah kelas 12, tapi jangan menentukan jurusan mereka. Karena jangan sampai pada saat yang namanya kuliah dosen kan karakternya beda-beda. Kalau sampai ada yang obstacles, hambatan, jangan sampai ada kalimat dari anak. Ini bukan pilihanku kan? Ini kan pilihan Bunda dan Ayah. Yang mau aku kuliah di sini siapa? Bunda dan Ayah kan? Jadi mereka tampil seadanya dan apa adanya. Jangan. Tapi kalau itu pilihan mereka sendiri, kita tuh punya senjata yang sangat manis. Sayangku, hidup itu emang pahit. Penuh dengan kelokan jalan terjal dan berliku. Kalau kamu dewasa muda bisa mengatasi ini semua, kelak pada saat kalian dewasa, kalian pasti lebih hebat dari Bunda dan Ayah. Jangan lupa, ini kan jurusan yang kamu cintai sayang. Nah, dengan begitu akan mudah tuh terus dia melakukan itu. Ingat,
Gak ada manusia yang suka dikuliahin. Gak ada. Jadi kita gak usah nguliahin anak. Yang kita perlu lakukan adalah kasih contoh. Karena perbuatan jauh lebih berdampak daripada cuma kata-kata. Perbuatan. Kalau kita tipe orangnya sebagai orang tua adalah orang yang persistence. Kayak laser bisa kaca bolong loh. Karena apa? Persistence kan, begitu terus kan. Batu bisa terbelah di sungai bukan karena kekuatan air, tapi persistence air terus aja kebelah tuh batu. Jadi di dalam hidup ini tidak ada yang tidak bisa. Kalau mau, yang nggak bisa tuh meninggal hidup lagi. Walaupun ada mati suri, tapi meninggal betulan. Tapi selama anak bisa memimpikan sesuatu, artinya dia bisa meraih itu. Kuncinya cuma satu, bukan kepandaian, tapi persistensi. Oke, mungkin sedikit menambahkan tadi persistensi itu adalah ciri atau indikator dari bagaimana kita menempa anak dari sisi kecerdasan adversity. Ya, di mana si anak punya ketahanan, punya ketangguhan, dan kita nggak tahu ke depannya seperti apa sih, ya. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi begini saja sudah langsung banyak perubahan yang tidak terprediksi. Artinya sangat perlu untuk anak-anak kita memiliki kecerdasan adversity tadi, ketahanan dan bahkan resiliensi dia ketika dia jatuh lalu dia kembali bangkit. Itulah yang disebut dengan kecerdasan adversity. Salah satu indikatornya adalah persistence tadi, begitu. Oke, baik, terima kasih Bu dan Miss Ria. Berikutnya nih, izin bertanya, di usia berapa talent anak harus terlihat katanya? Jika di usia 8 tahun belum terlihat, gimana Bu gitu? Apakah itu terlambat? Wah, ini ada orang tua yang khawatir ya Bu dan Miss Ria. Baik, mungkin saya duluan ya. Ini karena kembali salah satu peran sekolah adalah menggali potensi dan sebisa mungkin bahkan mengoptimalkan potensi dari setiap anak. Dan bagaimana kalau usia 8 tahun belum ketahuan begitu ya? Begini, potensi si anak itu sebetulnya banyak, ya, sebetulnya banyak. Dan mungkin bisa jadi kita yang tidak tahu apakah itu potensi atau bukan, begitu ya. Pengalaman saya di kelompok bermain di taman kanak-kanak, bahkan ketika si anak berani mengambil pilihan, bukankah itu potensi leadership dia? Begitu ya. Nah, lalu terkait potensi yang berkaitan dengan kecerdasan. Ketika si anak berani tampil di depan, bahkan kadang bapak ibunya aja nggak berani tampil di depan, bukankah itu kecerdasan interpersonal? Begitu ya. Nah, lalu bagaimana jika belum terlihat misalnya gitu ya? Tenang, Bapak Ibu tenang. Kenapa? Karena yang perlu kita lakukan adalah fokus pada proses menggali. Beri kesempatan, beri lingkungan, pengalaman untuk anak menemukan. Potensi setiap anak itu sudah diberikan dari Tuhan, itu paketnya sama semuanya. Begitu ya. Jadi ada kalanya contoh putra saya 2, yang pertama sudah kelihatan dari sejak TK. Waktu di kuantum bahkan gurunya sendiri yang menemukan. Anak saya yang kedua saat ini kelas 2, bahkan saya merasa tadi kalau kata Bubu nggak boleh bandingin gitu ya. Saya diem tahan gitu. Tapi saya meyakini adiknya ini ada, begitu. Ya. Jadi tugas kita hanya menggali, memberi ruang, beri kesempatan, beri pengalaman lingkungan sebanyak-banyaknya. Begitu, Miss. Saya tambahin ya. Ada slide yang satu ini bagaimana cara menghadapi buah hati apabila kalau misalnya bunda dan ayah memiliki satu buah hati. Ayo kita lihat slide-nya. Ini dia. Duit. Ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kita itu mesti ridho sama ikhlas dengan karakter setiap buah hati kita. Jadi kalau ada kelakuan yang tidak nyaman yang dimunculkan oleh buah hati kita, kita tetap ridho mereka jadi anak kita. Itu dulu penting.
apapun agama kita ya. Karena bayangkan berapa banyak ayah dan bunda atau laki-laki dan perempuan yang sudah menikah lama tapi nggak punya anak. Sementara kita dipilih sama Tuhan bahwa kita dipercaya bisa jadi tukang kebun yang canggih untuk buah hati. Karena dunia ini mesti diteruskan lagi oleh anak-anak kita. Jadi kita tetap mendoakan. Kan kita udah tahu ya, ini anak nih gimana. Nah, jangan lupa bunda dan ayah bahwa buah hati kita itu setengah kejelekan kita, setengah kejelekan pasangan kita, plus setengah kebaikan kita ditambah setengah kebaikan pasangan kita. Jadi kalau ada sikap yang aneh-aneh, kita udah usaha, udah ikhtiar sedemikian rupa, balikin lagi ke Sang Pencipta. Sama kita kolaborasi sama pasangan kita. Saya sama Gilang, nama suami saya belum berubah ya, masih itu ya gitu. Terus saya bilang gini, Bapak, ini yang keluar di adik, ini bukan aku waktu kecil nih Pak, kayaknya kamu nih Pak gitu ya. Jadi kamu aja Pak yang nanganin. Waktu kamu seusia dia, apa yang kamu inginkan dari bapak ibumu? Kamu lakukan. Karena yang tadi rumusnya. Jadi membuat yang namanya konflik, pertama kita kan ridho sama anak kita. Kita nggak bilang begini, kenapa anak ini jadi anak kita ya Pak? Nggak begitu kan ya, gitu. Tentu ada maksudnya. Yang kita tidak suka adalah kelakuan nakalnya, bukan anaknya. Karena kalau kita tetap berbesar hati dan cinta dengan semua takdir keputusan Tuhan, maka perbaikan akan cepat terjadi. Gitu, itu penting kuncinya. Bagaimana cara perbaikannya? Yang keluar kelakuan dan sifat buah hati kita saat itu, pasang cermin. Siapa nih? Refleksinya ibunya apa bapaknya? Kalau itu sifat kita, kita yang hadapin sebagai ibu. Kalau misalnya itu ayahnya, ayahnya. Karena kita waktu seusia dia sangat tahu kita mau diperlakukan seperti apa. Begitu juga pasangan kita. Kunci yang kedua, main ya, berdua sama saya ya, main ya, oke, main. Supaya pada kurang-kurangin berantem sama anak nih di rumah ya, ya. Siap. Main. Siap. Bayangkan di depan Anda berdua ada 2 daun pintu. Yang satu tulisannya dorong, push. Yang satu tulisannya tarik, pull. Pilih yang mana? Aku dorong. Pilih yang mana? Saya tarik berarti. Tarik. Boleh sama juga. Boleh sama. Tarik aja deh Bu. Tarik tetap. Esai, bukan pilihan ganda. Alasannya apa? Aduh, ada alasan. Oke. Esai. Baiklah. Ya. Nah, sebetulnya sebelum dorongan ada teladan dong dari Ya, saya. ya. Nah, di tengah ada dorongan dari orang tua. Itu Oke. alasannya. Oke. Kalau saya tarik karena saya harus mencontohkan dulu sehingga nanti sekitar saya ikut tertarik gitu. Jadi kayak Oke. magnet gitu loh Bu. Baiklah, sip. Ternyata dalam sebuah penelitian yang dapat sepeda yang ini nggak dapat sepeda. Oke. Beda. Saat tadi saya dapat Beda. motor ya Bu. Dapat motor. Jadi yang betul adalah dorong. Karena energinya lebih sedikit, lebih mudah. Mendorong pintu energinya lebih ringan daripada menarik. Kalau menarik, badan kita pasti mesti mundur supaya kaki nggak kejepit. Setuju? Kalau mendorong itu pun bisa multitasking. Energi kita bisa dibagi dengan mengerjakan yang lain. Jadi nggak habis di satu masalah. Apa terjemahannya dalam pola asuh untuk buah hati kita? Dorong dirinya ayah bunda ada di posisi anak kita pada saat ada konflik. Berpikir dengan cara dia berpikir, manusia dibagi 3. Kognisi, isinya adalah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang terjadi yang bisa dicerna. Yang kedua bagiannya adalah perasaan, feeling. Dan yang ketiga adalah tindakan. Jadi dorong diri kita sebagai orang tua ada di posisi anak kita, berpikir dengan cara dia berpikir, memahami perasaannya dan tahu benar bagaimana cara dia bertindak. Itu lebih mudah energinya. Dibandingkan kita menarik anak kita
mesti ngerti cara kita berpikir, dia mesti paham perasaan kita, dan dia mesti mengikuti tindakan kita. Letih banget. Pasti akan friksi, pasti akan berantem. Bunda dan ayah, kita pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua. Oke, silakan Miss. Wah, menarik sekali. Kita tadi yang terakhir itu kita pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah jadi kita. Oh, jadi bercerminnya Miss Ria ya. Oke, nah Bubu dan Miss Ria, kita ada di segmen nih, kita akan lebih interaktif kan tadi saya bilang di awal. Saya akan menyapa para audiens yang ada di rumah gitu ya. Nanti kita akan open mic, tapi saya mau lihat dulu nih di layar ada siapa di sana ya. Oke, wah ramai sekali partisipan kita hari ini Bubu, Miss Ria, terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi. Saya akan menyapa, nah ini saya kenal nih, ada Bu Dokter Nia. Halo Bu Dokter. Bu Dokter sehat hari ini? Wah Bu Dokter, senang sekali saya melihat Bu Dokter tadi jadi partisipan, langsung saya pengen ajak ngomong deh. Berkenan ya Bu Dokter ya? Nah Bu Dokter, mungkin ini adakah pertanyaan dulu nih sebelumnya untuk Bubu dan Miss Ria, atau mungkin Bu Dokter mau sedikit cerita? Silakan nih Bu Dokter. Bu Dokter Nia, oh boleh. Bu Dokter cerita Bu. Betul. Nah, Bu Dokter ini sebentar Bubu. Jadi Bu Dokter ini salah satu orang tua nih dari salah satu murid di jenjang SMP Quantum Inti Indonesia ya Bu Dokter ya. Dan anaknya Bu Dokter Nia ini sudah disekolahkan dari waktu KBTK Miss Ria. Jadi kami menjadi saksinya nih perjalanan Bu Dokter dalam mendampinginya. Silakan Bu Dokter. Bahwa ternyata ada anak saya yang pertama dan yang kedua itu mempunyai karakter yang berbeda. Yang satu ini benar-benar kutu buku, tapi yang kedua ini saya jujur benar-benar yang kalau nyuruh dia belajar itu mungkin dia belajar ketika dia tidur, saya tidur. Jadi saya tidak pernah melihat dia belajar. Sedangkan abangnya, even dia ke toilet, dia ke dapur, itu buku masih dipegang.
Jadi saya bilang saya tidak bisa memaksakan Zahran harus jadi Raihan, Raihan harus jadi Zahran, tidak. Dan memang akhirnya dengan bantuan guru-guru di Kuantum, saya tahu oh ternyata memang dua anak ini mempunyai karakter yang berbeda. Dan tadi yang disampaikan ketika kita jadi ibu, saya juga sebenarnya dosen, saya sendiri merasakan sekali bahwa ya ini adalah proses belajar. Menjadi ibu, menjadi orang tua, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi praktisi kesehatan, ini adalah satu proses belajar yang tidak akan pernah berhenti. Dan saya pun juga sama seperti ibu-ibu di sini, mungkin merasa kebingungan, ini anak mau jadi apa ya? Kalau ditanya saya apakah mau anak saya jadi dokter, karena saya dosen kedokteran, kepingin sih, tetapi ketika saya tahu pendidikan kedokteran banyak menjadikan anak-anak dokter yang ternyata korban paksaan dari orang tua. Saya sendiri juga sebenarnya tidak mau jadi dokter. Saya kalau bisa memilih, saya mau jadi diplomat. Iya, tapi ya itu tadi, saya patuh sama orang tua. Didikan orang tua saya dulu very konservatif, yang akhirnya saya tamat dokter, saya kasih tuh Mbak Sanas ijazah saya ke papa mama. Oke, mama, papa, dan sekarang I will do what I wanna do. So sekarang saya memutuskan untuk tetap menjadi dosen, tapi juga saya merupakan pegawai negeri di Kemenko PMK. Saya sekarang menjabat sebagai asisten deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan boleh saya cerita sedikit bahwa akhirnya saya menjadi sampel atau menjadi contoh dari teman-teman dokter yang akhirnya mereka melihat bahwa ternyata jadi dokter tuh bukan jadi spesialis aja Mbak Shanas. Jadi jadi dokter tuh bisa juga jadi programmer kayak Dokter Nia. Jadi dokter tuh bisa jadi pejabat kayak Dokter Nia. Jadi dosen juga. Jadi banyak hal yang ketika saya di posisi sekarang menjadi orang tua, menjadi contoh untuk anak saya, menjadi contoh untuk mahasiswa saya, di sini saya melihat bahwa memang peran dari sekolah ketika kita menitipkan anak kita itu menjadi peran yang paling utama, di samping kalau memang orang-orang banyak bilang bahwa madrasah pertama itu adalah di rumah, tetapi saya melihat bahwa pengaruh terbesar anak-anak saya sendiri memang ada juga dari sekolah yang mereka dapatkan di luar rumah. Mungkin itu Miss Nilam, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Nia. Terima sudah kasih, Bu Dokter. Sampai ketemu lagi ya Dokter Nia ya. Ya, Selalu ya, sehat. Baik Bu, seru ya pengalaman dari Dokter Nia ini, betul, dan beliau juga salah satu orang yang pernah merasakan ternyata ya gitu. Lalu Bu nih, tadi saya sudah melihat nih pengalamannya Bunda Nia, atau biasa kita panggil Bunda ya Mitra ya, Dokter Nia ini dalam mendampingi anak-anaknya. Sebetulnya ada lagi tipsnya Bu gitu untuk kita nih para parents gitu dalam membimbing anak-anak kita dalam menemukan potensi. Tadi terlebih anak-anaknya katanya punya karakteristik yang unik juga masing-masing gitu. Baik, Bunda Nia, terima kasih banyak ya. Ini menjadi penguatan buat semua ayah dan bunda yang sedang bergabung bersama gitu untuk berbagi inspirasi praktik baik ya dalam pola asuh, dan juga para pendidik di sekolah ini maupun di sekolah lain yang bergabung secara online, bahwa ayo kita sama-sama membiarkan buah hati kita tumbuh berkembang sesuai dengan warnanya. Ini ada satu slide, cocok sekali apa yang disampaikan oleh Bunda Nia. Kita lihat sama-sama ya slide-nya. Tips untuk membentuk anak yang bersemangat. Kalau bicara sama anak itu nggak usah nyindir-nyindir gitu ya. Ini banyak nih orang tua ngaku aja, ayo tunjuk jarinya yang suka begitu. Kalau misalnya anaknya lagi nonton TV melulu gitu ya, besok mau ujian, pasti tuh ibunya atau ayahnya nyindir, bagus nonton TV terus, bagus gitu ya. Nggak usah nyindir-nyindir kalau ngomong gitu kan, ngomonglah yang berkesan. Tadi Bunda Nia udah memberikan contoh kepada kita, memberikan kesan yang baik, proaktif sama sekolah untuk selalu mengetahui perkembangan anaknya. Kemudian setiap anak berbeda. Bunda Nia punya 2 anak, saya punya 3 anak. Spektrum perbedaannya pun sama yang kami berdua miliki. Saya itu sekolah SMA-nya fisika, kuliahnya teknik sipil, bukan arsitek ya, sipil, mainnya sama tukang sama mandor gitu kan ya. Kemudian menikah dengan Gilang, di mana Gilang seniman. Nah,
yang kami inginkan tentu saya mau ada salah satu buah hati saya yang bisa menggunakan alat-alat gambar saya dan semuanya yang saya punya ilmunya mau saya kasih. Gilang juga ingin bahwa sekolah drum yang begitu banyak di Indonesia dan siapa yang ngurus kalau dia nggak ada gitu kan. Tapi tidak ada satu anak pun yang menginginkan mengikuti jejak kami. Apakah saya mesti memasukkan mereka ke dalam perut lagi? Tidak mungkin lah pasti gitu. Jadi anak saya yang pertama dia jelas petnya, jejaknya dia itu mau jadi atlet softball, merantau beda benua sama kami sejak kelas 1 SMA. Dan saat ini dia membuktikan kepada kami, merantau di usia muda dengan segala konsekuensinya dia buktikan persistence tadi ya. Yang kedua, kan ini anak gak suka sekolah, ini lucu loh, ini anak gak suka sekolah. Nah bayangkan saya tuh anak yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, anak saya gak suka sekolah. Gak suka sekolah, saya tuh anak fisika. Waktu anak saya sekolah ya, nilai fisika dan matematikanya dia paling tinggi 4. Perasaan saya bagaimana coba, oke? Tetapi dia mencintai sesuatu, yaitu hewan. Sampai dia bisa bicara dengan hewan, dengan kuda, dengan apa segala macam. Dan dia punya passion bagaimana untuk breeding kuda. Dan akhirnya saat ini dia dapat dari jalur prestasinya dia sebagai atlet berkuda, kemudian masuk di IPB, kedokteran hewan. Bayangkan. Ya, yang nomor 3 anak saya, kayaknya emang sama nih kayak Bunda Nia, nggak pernah lihat nih yang nomor 3 belajar ya, nggak pernah lihat. Jangan-jangan waktu aku sama Gilang lagi tidur nyenyak di pagi buta, jadi aku bilang begini sama Mike si Bontot, Bon, kamu teh sebenarnya ya pelajar apa perampok gitu kan ya, kok kerjanya apa ini, apa hantu, kok jam dinasnya malam banget sih, begitu loh ya. Jadi emang gak pernah ngeliat tuh anak belajar. Jadi modal belajar anak itu berbeda-beda. Oke? Nah mereka akan kalau dihargain, kalau selalu kami berdua gini, apa yang dilakukan oleh Bunda Nia, saya, Gilang, kemudian Miss Tria, Miss Nilam dan semua guru yang ada di sekolah ini, kami percaya bahwa anak berhasil. Kuncinya itu. Jangan pernah ada sebersit perasaan kita meragukan anak. Seorang guru yang ragu keberhasilan muridnya, lebih baik dia berhenti jadi guru. Kalau kita kan nggak pernah bisa berhenti jadi orang tua, aku paham ya gitu loh. Ya jadi artinya kita mesti shifting paradigm. Kalau ada was-was normal lah kita orang tua was-was. Tapi jangan pernah kita meragukan kemampuan anak. Karena itu kayak Pygmalion effect, bisa tektokan. Kalau itu ketangkep energinya sama anak loh kalau kita meragukan dia. Nanti akhirnya dia meragukan dirinya sendiri. Jadi makin jelek. Ada slide yang tadi yang belum selesai, di mana sesudah anak itu berbeda, maka kita lihat slide-nya ya. Setiap anak pasti memiliki caranya. Masih ingat filosofi daun pintu tadi? Sesuaikan cara memotivasi anak. Buat dia nyaman, percaya diri, dan mudah omongan kita dipahami olehnya. Yang paling penting, yang kita harus tahu para pendidik dan juga orang tua, mulut itu sumber penyakit. Kalau nggak salah makan, salah ngomong ya sayang. Kalau salah makan bolak-balik kita ke toilet, tapi ada obatnya. Kalau salah ngomong, itu anak luka loh batinnya. Dan itu sampai kita orang tua nggak ada, luka batin itu dia bawa terus. Begitu. Jadi hati-hati sekali untuk membentuk anak bersemangat, menjejak prosesnya. Silakan Miss Tria. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit ya Miss Nilam terkait tadi luka batin begitu ya Bu menyampaikan. Nah saya mungkin menambahkan dari segi keilmuan yang perlu juga orang tua ketahui bahwa anak itu
bisa jadi saat itu posisinya dia sedang ada di fase pembelajaran bawah sadar. Namanya bawah sadar, kekuatannya menurut riset bahkan sekarang 90% loh. Kekuatan bawah sadar itu. Gitu kalau seperti teori gunung es, mungkin ini ibu guru di kuantum udah apal banget ya. Kalau lagi diajarin brain based learning begitu ya. Kita ditunjukkan Bu gambar teori gunung es. Jadi anak yang terlihat di sekolah ceria dan sebagainya bisa jadi di bagian bawahnya itu karena dia mendapat dukungan dari orang tua, mendapat kepercayaan, mendapat bisa jadi mendapat afirmasi atau dorongan yang berupa energi tadi, keyakinan kepada anak bahwa anak itu berhasil. Ya. Nah, dan pasti terlihat juga ketika si anak datang ke sekolah itu murung atau misalnya cenderung lebih pendiam padahal dia punya potensi, bisa jadi di bagian bawahnya yang tidak terlihat oleh kita adalah di rumah itu mungkin dia tidak mendapat dukungan. Bisa jadi secara emosi lebih banyak menerima energi-energi negatif dari orang tuanya ketimbang kasih sayang yang seharusnya dia terima. Seperti itu mungkin ya. Betul, baik. Pertanyaan terakhir ya Bu dan Mistri ya. Ini ada yang tanya sejauh mana sih orang tua itu turut campur dalam penggalian potensi atau perkembangan anak? Apakah ada batasan atau ya sudah berjalan aja sesuai dengan memang yang seharusnya? Seperti apa Bu? Slide selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk cepat menjelaskan. Nanti Bunda dan Ayah langsung serbu ya kanalnya sekolah Kuantum untuk minta slide saya karena ini adalah surat cinta saya untuk Anda semua. Setuju ya? Jadi kalau ada yang membutuhkan silakan membaca detail per detail. Kalau misalnya pertanyaannya tadi Miss Nilam, sejauh apa orang tua mesti intervensi? Kalau ciri-ciri ini nggak ada. Oke. Kalau ciri-ciri ini udah ada, ingat tadi apa istilahnya? Jangan icam. Ya, ikut campur aja. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini juga pesan untuk semuanya bahwa satu komando. Karena kita keluarga Indonesia. Kakek nenek masih tinggal sama-sama. Ya, satu komando. Maksudnya satu komando peraturannya sama. Supaya anak tidak bingung dengan peraturan dan tahu bahwa kakek nenek taking side. Karena kakek nenek tuh lebih baik pasti sama orang tua. Nek, aku nggak mau tidur siang, boleh. Aku cuma mau makan kerupuk aja, kakek boleh, gitu loh. Sementara kita nutrisi, gitu kan ya. Nah jadi mesti satu komando. Slide selanjutnya, yang bisa dilakukan orang tua ini, oke? Silahkan. Kalau mau intervensi gimana Nas? Ini yang mesti dilakukan. Bermain. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa senang ikut kuis loh, gitu loh. Ya kan? Jadi apalagi anak-anak, jadi kalau kasih sesuatu tuh dengan rasa yang bahagia. Karena itu kayak otaknya kayak spons, nyerap air gitu, zot gitu. Dan selalu rayakan keberhasilan sekecil apapun. Itu bukan ngasih duit loh, ngerayain keberhasilan. Pelukan, jempol, itu pengakuan yang membekas untuk self esteem atau harga diri setiap anak. Jangan lupa Bunda dan Ayah, harga diri itu komponen paling penting untuk percaya diri. Oke, slide selanjutnya. Biarkan anak yang memilih, ini caranya. Saya udah kasih surat cintanya. Slide selanjutnya. Belajar sambil bermain juga udah dikasih tahu bagaimana caranya. Slide selanjutnya, setiap etape proses pembelajaran hidup anak-anak beda ya, dari anak usia dini sampai anak usia di kelas 12 tentu. Silahkan terjemahkan dengan praktik baik. Setiap keluarga pasti nilainya berbeda, begitu ya. Jadi sesuaikan saja. Slide selanjutnya, Bunda dan Ayah, terakhir, stop ya. Bikin anak kayak begini, awas loh. Gak ada lagi pola gunung 2 di tengah matahari, oke? Ya, itu salah banget. Biarkan kalau anak, ini terjemahkan omongan saya. Biarkan kalau langit warnanya orange bukan biru. Biarkan anak-anak boleh jadi counter omongan kita. Karena itu menunjukkan
bahwa otak anak agile, lincah. Pesan saya untuk Anda semua. Ini kebanyakan emak-emak sama bapak-bapak kalau digerecokin sama pertanyaan anak sebel. Aduh dek, jangan nanya mulu, ini ibu nggak selesai nyambelnya kali ya, begitu loh. Ini nih gimana nih ayah nggak selesai nontonnya, begitu. Padahal dengan dia bertanya, dia berpikir sesuatu. Jangan suruh anak menghafal. Karena menghafal itu memang cepat membuat dia menjadi cerdas. Tapi tidak terlatih untuk dia berpikir kreatif dan menyelesaikan masalahnya. Hilangkan tentang gunung dua. Pedagogik gunung dua selesaikan. Anak jangan dibuat seragam. Biarkan dia tumbuh dengan warnanya masing-masing. Kalau seragam artinya kelak dia dewasa, dia nggak punya kerjaan. Karena apa? Karena yang seragam itu bisa diganti dengan mesin. Dulu penjaga tol ada manusianya, sekarang namanya diganti sama e-tol sama kartu flash. Dulu buka rekening bank mesti ke bank, kita ketemu manusia, ada teller. Sekarang pakai handphone bisa. Artinya semakin banyak dunia pekerjaan digantikan dengan mesin. Jadi jangan menjadikan anak kita pintar, jadikan anak kita cerdas dan kreatif, memiliki karakter baik sehingga kreatif, adaptif, dan kolaboratif menjadi senjatanya dia mulai dari anak usia dini sampai dia dewasa kelak. Miss Tria, silakan. Nah, saya menambahkan sedikit Miss Nilam, apa yang semua yang disampaikan oleh Ibu Sahnas tadi benar semuanya begitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang paling efektif untuk memastikan si anak ini tumbuh, potensinya terpenuhi atau ditemukan, kalau di sekolah kami, yaitu tadi yang Bubu ceritakan, belajar sambil bermain, rayakan, suasana menyenangkan, itulah yang disebut dengan quantum teaching learning. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu orang tua internal Sekolah Quantum Inti Indonesia sudah nggak aneh, Bubu. Kalau di sini kok anak kok masih main ya? Anak masih main gitu kan, kesannya kayak padahal di situ sedang melakukan percobaan fisika misalnya gitu ya, tapi di situ gurunya justru mengemas dalam kondisi yang menyenangkan. Jangankan istilahnya yang SMA, yang SD ya, di SMA juga begitu gitu. Jadi kami menerapkan quantum teaching dan quantum learning. Seperti apa lebih detailnya? Bisa belajar atau bisa baca dulu dari slide Ibu Sahnas tadi. Itu slide yang bisa langsung dipraktekkan, dan bagaimana supaya tahu secara ilmu yang lebih komprehensifnya, silahkan berkunjunglah ke Sekolah Quantum Inti Indonesia. Kami bersedia berbagi apapun demi keberhasilan putra putri kita ya. Jangan sampai mereka tumbuh dengan keseragaman tadi. 2045 sudah tidak ada, bisa jadi anak kita sudah digantikan oleh hal yang sifatnya artifisial. Begitu. Baik, Miss Ria, pertanyaan terakhir tadi menutup perjumpaan kita, namun boleh dong satu kali lagi nih Miss Ria nih, kalimat penutup yang bisa menyemangati. Kalau dari Miss Ria nanti kepada guru-guru nih, kami biar lebih semangat membimbing anak-anak. Kalau dari nanti Bubu kepada orang tua gitu. Silakan Miss Ria. Ya. Baik, terima kasih Miss Nilam, terima kasih Bubu. Kita sudah beberapa kali bekerja sama, dan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar pagi ini. Kita telah bersama-sama belajar satu ilmu. Tadi kolaborasi bagaimana peran sekolah dan orang tua untuk menemukan talent. Sekali lagi, potensi atau passion atau talent itu ternyata penting dan wajib ditemukan. Dan sebisa mungkin anak menemukannya dalam suasana yang menyenangkan. Karena secara alamiahnya, secara sunatullahnya, begitulah adanya ketika anak menemukan potensinya adalah di mana sistem limbiknya, saklarnya on. Ya, saklar on itu ketika situasinya menyenangkan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Bubu.
Anak itu modalitas dia belajar sesuatu dan memahami informasi ada 3. Visual, auditory, sama kinestetik. Tolok ukurnya, tanda-tandanya, anak yang visual dia akan eye to eye contact dengan kita pada saat kita ngomong dengan dia, ya. Jadi buat bunda dan ayah di rumah, kalau misalnya lagi anaknya dimarahin terus anaknya melotot balik, jangan didoain masuk neraka nanti kayak begitu, yang ngelihat melotot balik gitu. Dulu ibu nggak berani sama eyang kayak begitu, jangan. Sekarang kita udah tahu ilmunya bahwa dia anak yang visual. Dia mesti pakai indera penglihatannya ke sumber suara yaitu mulut kita. Makanya dia akan melihat kayak begini. Sebaliknya, anak auditori adalah anak yang tidak mau menatap mata kita karena dia memberikan indera pendengarannya, telinga, yaitu ke sumber suara kita. Makanya dia akan main handphone atau melakukan yang lain. Jadi jangan nyereh hati, sakit hati. Kalau kita lagi ngomong anak kayaknya nggak merhatiin, enggak, dia merhatiin. Tapi dia tuh auditori, oke? Anak yang ketiga adalah anak kinestetik. Anak yang goyang-goyang melulu kayak belatung nangka, itu kinestetik, oke? Yang dari kecil bawaannya ibunya suka nyubitin, adek diem malu ini, ibu ayo diem gitu ya, atau mecahin barang, itu anak kinestetik. Oke, how to deal? Anak visual, dia memahami dengan semua yang dia baca. Anak auditori, dia memahami dengan apa yang dia dengar. Anak kinestetik, ujian teorinya ngulang, ujian praktek lulus cum laude. Karena dia mesti melihat, merasakan, dan melakukan sendiri baru dia memahami itu. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa pun begitu. Mau contoh? Saya contohin ya. Emak-emak yang visual ngelihat kuenya mengkilat, bungkusannya cakep, dia beli pasti. Apalagi diskon. Ember. Nah terus emak-emak auditori tergantung gibah sama gosipan tetangga. Jeng beli deh kuenya enak, beli. Sementara emak-emak kinestetik sebelum beli, dia bilang sama abangnya, bang boleh nyoba dulu bang? Dah, oke. Jadi hargai perbedaan, bukan hanya karakter anak, modalitas belajar mereka pun berbeda. Tidak mungkin Tuhan menciptakan produk gagal, nggak mungkin. Bahkan untuk anak berkebutuhan khusus sekalipun, dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak normal sekalipun. Lihat keistimewaan itu, hargai, jadikan mereka berlian karena berlian itu kerjaannya berkilau. Kalaupun jatuh di lantai, mudah ditemukan. Anak yang dididik seperti ini dia nggak usah teriak-teriak untuk bisa diperhatikan. Karena dia tahu dia mudah ditemukan. Saya Syahnas Haq dan Mistria pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillah. Terima kasih banyak Bubu dan Mistria. Hari ini seru banget karena inspiratif sekali. Boleh lanjutkan Mistria minumnya belum habis nih. Bubu sudah habis. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Oh iya, sebelum kita closing ada sesi foto bersama katanya. Kita sesi foto bersama secara virtual. Ada berapa slide? Panitia. Jadi kita 3 berarti 3 kali gaya gitu loh Bu dan Mistria. Oke, boleh dimulai ya. Bapak dan Ibu mohon untuk open cam ya agar terlihat nih wajah yang penuh semangat dan antusiasnya. Oke, terima kasih. Baik, hitungan ketiga ya. Panitia sudah siap? Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Cheers. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih sekali lagi Bubu dan Mistria. Senang sekali, ya betul. Bapak dan Ibu terima kasih atas
waktunya karena sudah bersama-sama kita menyimak webinar bersama Sekolah Kuantum Inti Indonesia pada hari ini. Saya sangat senang, saya sangat termotivasi dari diskusi kita hari ini. Semoga nanti ada kegiatan lain yang lebih menginspirasi pastinya. Bapak dan Ibu, kegiatan open house tidak berhenti sampai sini loh, masih berlangsung hingga nanti bulan November, di akhir November. Jadi jangan sampai kita lewatkan promo dalam periode open house ini. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat mengunjungi website atau IG Sekolah Kuantum Inti Indonesia dari mulai KBTK, SD, SMP, dan SMA. Di website dan Instagram nanti akan ada info yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, kemudian juga ada info tentang proses pendaftaran bagi siswa baru. Yuk ditunggu pendaftarannya ya, karena promosinya akan berakhir hingga 30 November bulan ini. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa di acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Happy weekend semuanya. Dah. Sekolah Kuantum Inti Indonesia membimbing siswa berakhlak mulia dalam berkata, berperilaku, cerdas dan berwibawa. Sekolah Kuantum Inti Indonesia mendidik siswa sepenuh hati guna membentuk pribadi bangsa, sehat jiwa dan raga. Sekolah Kuantum Inti Indonesia membimbing siswa berakhlak mulia dalam berkata, berperilaku, cerdas dan berwibawa. Sekolah Kuantum Inti Indonesia mendidik siswa sepenuh hati guna membentuk pribadi bangsa, sehat jiwa dan raga. Sekolah Kuantum Inti Indonesia cetak generasi bangsa, meningkatkan mutu pendidikan bagi Indonesia.
Selamat datang di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Mengusung visi terdepan dalam membentuk karakter generasi muda pemimpin Indonesia yang cerdas intelektual, spiritual, emosional, adversitas, serta berprestasi di era global. Nah, untuk para orang tua, ingin mengetahui potensi anak Anda lebih dalam lagi? Segera bergabung bersama kami di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Karena Sekolah Kuantum Inti Indonesia, our future start here. Selamat datang di Sekolah Kuantum Inti Indonesia. Saya Ailis Triani MPD, Kepala Sekolah Jenjang Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak. Di jenjang ini kami fokus mengajarkan anak usia 2-6 tahun khususnya 3 kemampuan dasar, yaitu 1. Kemampuan beradaptasi dan bergaul di lingkungan baru. 2. Kemampuan untuk mengembangkan potensi diri. Dan ketiga, kemampuan dasar untuk belajar di jenjang pendidikan berikutnya. Usia anak dalam rentang 0-6 tahun adalah masa Golden Age, yaitu masa perkembangan otak anak yang tumbuh sangat pesat. Dari dasar inilah fondasi manusia dimulai, yaitu penanaman karakter baik, latihan menerapkan prinsip dasar kehidupan, dan latihan menerapkan konsep diri, karakter, dan sifat yang akan tertanam sampai dewasa kelak.